beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Yvonne Rose, dan Eli Ermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-14 dengan judul Keris Empu Gandring. Kupikir bulatnya kelapa, rasanya rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak, ibu-ibu, man mau sia bingung, lamin pening otak, sakit isit, nyeri pang otot ke sendi, atau nyeri pang waktu haid, inom baik, puyer obat sakit kepala cap siolas. Lamin putra-putri sia sakit panas, puyer cap siolas bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garusia, inom, puyer obat sakit kepala cap siolas. Puyer obat sakit kepala cap 19. Puyer obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Dalam seri ke-403 ini didukung oleh para pemain Nusri Nurdin sebagai Lembu Sora, Indahno sebagai prajurit, Refli Lubis sebagai Demung Wira, Elias sebagai Gajah Biru, Sono Sugiyakso sebagai Empu Lunggah, Lili Nur Indasari sebagai Luh Cinggan, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Lembu Sora dan Demung Wira bergegas melangkah menuju ke ruang tahanan. Lembu Sora hanya sekedar ingin tahu keadaan Gajah Biru. Setelah melewati sebuah lorong yang cukup panjang di tepi benteng, mereka tiba di depan gapura. Gapura itu merupakan satu-satunya jalan menuju ke ruang tahanan. Beberapa orang prajurit Majapahit menghadang langkah-langkah mereka. Semula Lembu Sora berusaha untuk menyabarkan diri, tapi lambat laun kemarahannya terpancing juga. Dia benar-benar kesal karena merasa tidak dihargai oleh prajurit-prajuritnya. Hei, prajurit, kalian harus memberi jalan padaku. Minggirlah, aku tidak bermaksud apa-apa. Aku hanya ingin sekedar mengetahui keadaan Gajah Biru di ruang tahanan. Maaf Gusti Lembu Sora. Kami justru ditugaskan oleh Gusti Ramapati untuk mencegah siapapun juga yang ingin mengunjungi Gajah Biru.
Kecuali Gusti Lembu Sora membawa surat izin dari Gusti Ramapati. Kurang ajar. Apakah kedua belah matamu tidak bisa melihat siapa diriku? Hei, prajurit Majapahit, minggirlah. Sekalipun usiaku sudah cukup lanjut, tapi aku belum berhenti menjadi panglima perang Majapahit. Minggir atau tidak, prajurit? Jangan membuat Lembu Sora menjadi gusar. Nanti kau akan menyesal. Maaf sekali lagi, mohon maaf Gusti Lembu Sora. Kami hanya sekedar menjalankan tugas. Kalau kalian tidak mau minggir dan masih berdiri di situ, artinya kalian menantang Lembu Sora. Ya. Ampun Gusti Lembu Sora, ampun. Kami benar-benar hanya sekedar menjalankan tugas. Sudah, cukup. Sekarang minggirlah. Aku tahu bahwa kalian hanyalah sekedar menjalankan tugas. Kalau nanti sampai terjadi apa-apa dan kalian mendapat teguran dari Kakang Ramapati, akulah yang akan bertanggung jawab. Aku mau lewat. Ayo, Demung Wira. Mari Gusti Lembu Sora. Mari, silakan. Gusti Lembu Sora. Iya, Gajah Biru. Aku ingin melihat keadaanmu. Bagaimana keadaanmu, adik Gajah Biru? Ya, beginilah keadaanku, Kakang Demung Wira. Gusti Lembu Sora. Iya. Apakah prajurit-prajurit Majapahit tidak menghalang-halangi Gusti? Iya, mereka mencoba untuk mencegah kehadiranku. Tapi kami memaksa masuk. Aku terpaksa memukul salah seorang prajurit yang kuanggap terlalu kurang ajar. Adik Gajah Biru, apakah kau diperlakukan dengan cukup baik di ruang tahanan ini? Aku tidak apa-apa, Kakang Demung Wira. Mereka tidak menyiksaku. Dan aku diberi makanan yang cukup. Aku hanya merasa sedih dan terpukul. Kami ikut prihatin atas musibah yang menimpa dirimu, Gajah Biru. Aku tidak bisa menjanjikan apa-apa, tapi aku akan berusaha untuk meringankan hukumanmu. Terima kasih, Gusti Lembu Sora. Oh iya, bagaimana dengan keluargaku, Kakang Demung Wira? Sampai saat ini, aku tidak sempat menemui mereka. Keluargamu baik-baik saja, adik Gajah Biru. Mereka hanya diawasi dengan ketat oleh orang-orang kepercayaan Sang Ramapati. Mereka tidak diperbolehkan berkeliaran secara bebas di sekitar istana. Oh, jadi mereka tidak ditahan, Kakang Demung Wira? Tidak. Mereka tidak ditahan. Mereka tetap diperbolehkan tinggal di rumah. Hanya itulah, segala gerakan mereka selalu diawasi dengan ketat. Kau tidak usah mengkhawatirkan keluargamu, Gajah Biru. Kami akan berusaha melindungi keluargamu. Dan kami akan berusaha agar istri dan anak-anakmu dapat menengokmu di ruang tahanan ini. Sekali lagi terima kasih, Gusti Lembu Sora. Sekarang hamba memang tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Hamba hanyalah seorang tahanan. Ada satu hal yang ingin ku ketahui, Gajah Biru. Soal apakah itu, Gusti? Apa kau sama sekali tidak tahu di mana kira-kira Arya Kamandanu dan Nini Sakauni berada sekarang ini? Tidak, Gusti. Hamba sama sekali tidak tahu. Waktu itu, Gusti Arya Kamandanu dan Nini Sakawuni naik ke atas puncak Bukit Pendem. Sementara hamba memimpin pasukan Majapahit melawan kaum perusuh di kaki bukit. Gusti Kamandanu dan Nini Sakawuni bermaksud mencari gembong kaum perusuh yang bernama Mpu Bajil dan Dewi Sambi. Entahlah, Gusti, apakah mereka bertemu ataukah tidak. Hamba tidak tahu. Dan sejak saat itu, hamba tidak lagi melihat Gusti Kamandanu dan Nini Sakawuni. Baiklah. Sekarang tenangkan dulu pikiranmu, Gajah Biru. Kau tidak perlu merasa khawatir apa-apa. Bersabarlah barang beberapa waktu. Aku akan terus berusaha untuk meringankan hukumanmu. Syukur. Sia sakit panas, puyer cap siolas, bau saturin panas. Jadi, lamin penengota garusia, minum. Puyer obat sakit kepala, cap siolas.
Uyer obat sakit kepala cap 19. Uyer obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Kita tinggalkan sejenak suasana di Istana Majapahit dan sekitarnya. Kita tinggalkan dulu persoalan Gajah Biru yang sekarang meringkuk di ruang tahanan. Marilah kita kembali ke Bukit Kedung Peluk. Malam itu Bukit Kedung Peluk seperti biasanya diselimuti oleh kabut kesunyian. Angin musim dingin mengalir turun dari lereng Gunung Penanggungan, menyisir hulu sungai Kapulungan, menerpa lembah-lembah di sekitarnya, dan singgah di lereng Bukit Kedung Peluk. Sebagian angin malam menerpa pohon-pohon dan menyelinap masuk melalui sela-sela dinding pondok Empu Lunggah. Dengar kitung nasihat ini, tembang warisan leluhur tanah Jawi. Genduk anakku, jadilah wanutya utomo. Utomo artinya budi pekerti luhur. Tahu mana yang baik, mana yang buruk. Teguh membela pendirian, kokoh mempertahankan keyakinan. Tidak silo harta benda, kepiaring rojo brono. Berani hidup menderita demi membela kesucian diri. Genduk putriku, jadilah gadis rupawan. Rupawan artinya cantik luar dalam. Wajahnya bersinar-sinar bagaikan bintang kejora, memancarkan pribadi anggun laksana kencana. Genduk cahayu, jadilah wanita luwes. Luwes artinya pandai dalam pergaulan, bisa menempatkan diri dan membuat semarak suasana lingkungan. Genduk jadilah kenyomeraati. Meraati artinya pandai membahagiakan orang lain. Nah, itulah bunyi kitungannya loh. Cukup sederhana bukan? Apakah kau mendengarkannya dengan baik, Duk? Tentu saja aku mendengarnya, Ayah. Oh. Aku belum tidur kok. Apakah kidungan itu sudah ada sejak lama, ya? Oh, kidungan ini usianya sudah sangat tua loh. Sebelum ayahmu ini ada, sebelum kakekmu ada, bahkan sebelum buyut atau canggah waringmu ada. Kidungan ini sudah lebih dulu ada, Nduk. Mungkin kidungan ini usianya sudah ratusan tahun. Jadi, setiap wanita harus mempunyai budi pekerti luhur? Begitu, Ayah? Oh, harus, Nduk. Itu sudah pasti, Nduk. Tanpa budi pekerti luhur, kehadiran seorang wanita di muka bumi ini akan sia-sia. Tanpa budi pekerti luhur, seorang wanita hanyalah menjadi perempuan. Ayah, apa bedanya wanita dan perempuan? Oh, jelas berbeda jauh loh. Wanita itu manusianya, sedangkan perempuan itu jenisnya. Tahu kan yang ayah maksud dengan jenis? Itu loh, itu. Kerbo itu perempuan, betina, yang bisa manak pirang-pirang puluh, berpuluh-puluh. Dan yang itu jantan. Jadi jantan dan betina
atau laki-laki dan perempuan hanyalah menunjukkan jenisnya saja. Oh, itu. Sekarang saya baru tahu. Kalau yang tadi itu, Ayah, jadilah gadis rupawan. Nah, maksudnya bagaimana? Rupawan artinya cantik luar dalam. Jadi, seorang gadis atau seorang wanita jangan hanya pandai membedaki wajahnya dengan pupur, memoles bibirnya dengan gincu, ataupun menghaluskan tubuhnya dengan lulur. Bukan hanya itu, loh. Sebab semuanya itu hanya akan membuat si gadis atau wanita cantik di bagian luarnya saja. Tapi seorang wanita juga mempunyai kewajiban untuk membuat dirinya cantik di bagian dalam atau cantik jiwanya. Misalnya apa ya? Misalnya dia harus bangun turut. Dia harus tetap menaruh hormat kepada orang tua atau kepada siapa saja yang dianggap lebih tua. Jika bekerja, dia harus menyampingkan pamrih pribadinya. Di samping itu, dia juga harus mempunyai watak seorang satria. Jadi watak satria itu bukan hanya milik kaum pria, loh. Seorang wanita pun harus memiliki watak satria. Misalnya kalau dia berbuat kesalahan, dia harus mau mengakui kesalahannya. Kalau tidak salah, Ayah? Kalau tidak salah, ya tidak usah mengakui apa-apa. Awang tidak salah. Kok ini ada-ada saja loh. Sekarang yang itu tadi, Ayah. Yang mana? Luwes. Maksudnya luwes itu bagaimana, Ayah? Luwes itu ya tidak kaku, tidak jepaplang seperti sepotong kayu. Luwes artinya pandai menempatkan diri di dalam pergaulan. Jadi luwes pada dasarnya bersifat ngemong. Tapi bukan berarti dia tidak mempunyai pendirian. Luwes juga tidak mau menang sendiri. Dan luwes bersifat membangun, bukan sebaliknya, merusak. Apakah aku ini luwes, Ayah? Ya, tentu kamu sendiri yang tahu, Nduk. Lalu yang terakhir apa tadi, Ayah? Yang mana? Meraati. Iya. Iya, meraati. Artinya apa, ya? Seperti bunyi hitungannya. Meraati artinya pandai membahagiakan orang lain. Aku pikir bulatnya kelapa, rasanya rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak ke ibu-ibu, man mo siya bingung, lamin pening otak, sakit isit, nyeri pang otot ke sendi, atau nyeri pang mau tuhait, inom bae, puyar obat sakit kepala cap siolas. Lamin putra-putri sia sakit panas, puyar cap siolas bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garusia, inom, puyar obat sakit kepala cap siolas. Puyar obat sakit kepala cap 19. Puyar obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Misalnya saja suami. Jadi seorang wanita harus pandai membahagiakan suaminya. Harus pandai menyenangkan hati suaminya. Apakah itu harus, Ayah? Bagaimana kalau tidak bisa? Itu harus, Nduk. Harus. Itu kewajiban seorang wanita atau seorang istri. Kalau misalnya kau nanti sudah mempunyai suami, kau juga harus pandai-pandai menyenangkan hati suamimu. Caranya bagaimana, Ayah? Ya, caranya ya kau harus menjadi pelayan yang baik. Kau harus bisa melayani apa yang menjadi keinginan suamimu dengan sebaik-baiknya. Itu tidak adil, Ayah. Loh. Apakah seorang istri sama dengan pelayan? Kalau pelayan kan nanti disuruh-suruh terus, diperintah-perintah terus. Aku tidak mau, Ayah. Kalau begitu lebih baik aku tidak mempunyai suami. Daripada menjadi pelayan, lebih baik aku tidak usah mempunyai suami selamanya. Loh. Aku terus cemberut begitu loh. Tunggu dulu, Nduk. Tenang dulu. Pelajaran ini memang isinya sangat dalam. Kalau salah mentafsirkannya, bisa-bisa orang mencela habis-habisan. Apalagi bagi kaum wanita yang tentunya merasa dirugikan hak-haknya. Jelas, Ayah. Itu tidak adil kok. Masa istri disamakan dengan pelayan? Loh. Awas, Nduk ya.
kamu jangan meremehkan jabatan pelayan ya. Pelayan itu jabatan yang luar biasa tingginya. Pelayan itu jabatan yang sangat mulia nilainya. Jarang manusia dapat memikul jabatan itu dengan sebaik-baiknya. Kau pikir pelayan itu pekerjaan yang hina ya? Pelayan itu kan orang yang disuruh-suruh terus, Ayah. Disuruh ini, disuruh itu, disuruh mengerjakan ini, mengerjakan itu. Iya. Pokoknya pelayan itu orang yang pekerjaannya menjalankan perintah-perintah majikannya. Oh, dengar, Nduk, dengar. Ini pelajaran yang sangat berharga. Dengar baik-baik. Jika di dunia ini tidak ada lagi orang yang mau menjadi pelayan, maka seketika bumi ini tidak akan berputar lagi. Seluruh jagat raya ini akan tergulung habis. Nah, sekarang renungkanlah baik-baik. Bumi tempat kita berpijak ini adalah contoh pelayan yang sangat baik. Yang tidak pernah mengeluh, tidak pernah menuntut apa-apa, dan tidak pernah meminta sesuatu apapun juga. Dia juga tidak pernah menaruh dendam, dia tidak pernah ngambek. Dia terus-menerus melayani kita sepanjang siang maupun malam, sepanjang musim, dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Bumi ini adalah pelayan kita yang setia, Nduk. Sekalipun kita injak-injak setiap hari dengan semena-mena, sekalipun kita lupakan kehadirannya, dia terus-menerus melayani kita dengan penuh rasa kasih sayang, Nduk. Dia tetap menumbuhkan tanaman bapak-bapak tani. Dan dia tetap mengeluarkan sumber-sumber air yang bisa kita minum. Bumi atau Ibu Pertiwi adalah pelayan kita, Nduk. Dia terus-menerus melayani kita tanpa pamrih apapun. Nah, sekarang dengar, Nduk. Kau pikir siapa yang duduk di atas singgasana kerajaan Majapahit sekarang ini? Kau pikir siapa beliau itu? Beliau adalah Sang Prabu Kertarajasa Jayawardana. Iya. Beliau adalah Raja Majapahit. Raja adalah pelayan. Dia pun harus melayani keinginan ataupun kemauan banyak orang yang menjadi rakyatnya. Raja adalah pelayan, dan rakyatnya pun adalah pelayan. Jadi segala sesuatu yang hidup di permukaan bumi ini, pada dasarnya mereka hidup saling melayani. Orang tua melayani anak, anak melayani orang tua, panglima melayani prajurit-prajuritnya. Demikian pula prajurit-prajurit melayani panglima ataupun para perwiranya. Nah, sekarang tinggal bagaimana sikap kita sendiri. Kalau kita terus-menerus ingin dilayani saja, diperhatikan, dinomorsatukan, diistimewakan, disanjung-sanjung dan dipuja-puja, itu jelas bertentangan dengan watak Ibu Pertiwi. Dan akibatnya apa? Akibatnya orang seperti itu tidak akan pernah merasa bahagia. Jadi, kita harus saling melayani, Ayah. Benar, Nuk, benar. Kita harus saling melayani. Atau lebih tepat, kita harus belajar meningkatkan mutu pelayanan kita pada orang-orang di sekitar kita. Kita harus belajar menghargai teman-teman kita. Kita harus memperhatikan keinginan-keinginan mereka dan berusaha memahami orang lain.